Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, baiklah kita lanjutkan kembali pembacaan buku fikih Islam karya Haji Sulaiman Rasyid. Kali ini masih pada bab puasa, membahas sepertinya ada 3 yang akan kita bahas, yaitu tentang mentakhirkan qada, berpantik atau berpekam, dan junub sampai pagi hari puasa. Baik, kita bahas yang pertama, kita baca. Mentakhirkan qada, melakukan qada puasa sampai datang pula bulan puasa yang berikutnya bagi orang yang mungkin mengqadanya tetapi tidak dilakukannya, maka ia wajib mengqada serta membayar fidyah atau membayar makan fakir miskin tiap-tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu. Pendapat tersebut beralasan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Abu Hurairah. Tetapi Daruqutni sendiri mengatakan bahwa hadis itu lemah. Sebenarnya hanya perkataan Abu Hurairah saja. Kata pemuka Islam Syaukani, membayar fidyah itu tidak beralasan satu hadis pun dari Rasulullah SAW. Dan perkataan sahabat tidak dapat menjadi alasan. Jadi sebenarnya tidak wajib, karena tidak ada keterangan yang mewajibkannya. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, wajib mengqada puasanya itu dengan segera pada hari permulaan kesempatan yang didapatnya sesudah hari raya. Sebagian ulama berpendapat tidak wajib mengqada dengan segera, tetapi sepanjang tahun. Itu adalah waktunya untuk mengqada. Ia boleh memilih sembarang hari dalam tahun itu untuk mengqada. Perbedaan paham tersebut timbul dari cara mereka memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka ia boleh puasa di hari lain atau sesudah bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Pendapat pertama mengartikan bahwa orang yang diberi kelonggaran berbuka itu adalah karena uzur. Maka apabila hilang uzurnya dan waktu sudah ada, ia wajib mengqada dengan segera, sebab uzurnya sudah hilang. Sedangkan pendapat kedua mengartikan bahwa ayat tersebut hanya menyuruh mengqada, tidak ditentukan pada hari mana ia wajib mengqada itu. Maka ia dapat memilih hari yang dikehendakinya antara bulan Ramadan itu dengan Ramadan yang akan datang. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Aisyah qalat, ma qadaitu syai'am mimma yakunu alayya min Ramadan illa fi Sya'ban hatta qubidda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, tidak pernah saya mengqada puasa yang saya tinggalkan pada bulan Ramadan selain pada bulan Sya'ban sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Huzaimah. Nah, itu tadi tentang mentakhirkan qada. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai berpantik atau berbekam. Berpantik siang hari bagi orang yang puasa, adakah membatalkan puasa atau tidak? Sebagian ulama berpendapat tidak. Mereka mengambil alasan hadis berikut. An Ibni Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa huwa muhrim wa ahtajam wa huwa shaim. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpantik ketika beliau dalam ihram, dan beliau berpantik pula sewaktu beliau puasa. Hadis riwayat Bukhari. Ulama yang lain berpendapat bahwa berpantik itu membatalkan puasa. Pendapat ini beralasan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aftarul hajim wal mahjum. Rasulullah SAW berkata, berbukalah atau batallah puasa orang yang memantik dan yang berpantik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
Wah, yang memantiknya juga batal ya. Nah, ini hadis yang pertama lebih kuat dari hadis yang kedua. Maka dengan sendirinya pendapat yang pertama lebih kuat dari pendapat yang kedua. Itu tadi mengenai berpantik, cuman sedikit. Lalu yang berikutnya junub sampai pagi hari puasa. Ada orang Islam yang menyangka bahwa junub sampai pagi atau sampai terbit fajar dalam bulan Ramadan membatalkan puasa. Persangkaan yang demikian tidak beralasan. Sebenarnya hal itu tidak mengurangi puasa, baik junub sebab bersetubuh ataupun sebab lain. Tetapi sebaiknya dia segera mandi sebelum terbit fajar, karena dikhawatirkan terjadi hal yang membatalkan, seperti kemasukan air ketika mandi. Diriwayatkan an Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' ghairi ihtilam thumma yasumu fi Ramadan. Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sampai waktu subuh dalam keadaan junub sebab bersetubuh, bukan sebab mimpi. Kemudian beliau terus puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, demikian 3 pembahasan kita tadi mengenai orang yang mengenai mentakhirkan qada, lalu berpantik atau berbekam, dan yang ketiga junub sampai pagi hari di puasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.